Shalom, selamat hari Rabu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, wanita-wanitanya Allah yang diberkati Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah wanita Deborah. Meskipun masih secara online, tapi saya berharap ibu-ibu semua tetap semangat dan antusias di dalam mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu, saat ini kita bisa melewati hari-hari yang berat ya. Beberapa bulan terakhir ini terasa berat, tetapi kalau kita bisa melewatinya, bahkan kita masih diberi sehat, diberi hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini Tuhan, kami masih boleh berbakti beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi setiap ibu-ibu wanita yang menyaksikan ikut beribadah akan tayangan ini. Biar mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Desember, bulan di mana kita sebentar lagi mempersiapkan hati kita untuk kita menyambut Natal, mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut akan hari Natal yang sudah semakin dekat. Dan sharing firman Tuhan, hari ini saya beri tema juga yang bertemakan Natal, kado yang terbaik. Setiap orang pasti senang ya ibu-ibu kalau kita mendapat kado, mendapat hadiah, mendapat sebuah pemberian, kita pasti senang. Dan kado itu biasanya nilainya itu tergantung kedekatan antara si pemberi kado dan penerima kado. Kalau hubungannya kurang begitu dekat, maka kado yang diberikan akan asal-asalan, seadanya saja. Tapi kalau hubungannya itu sangat dekat, saling mengasihi kepada orang yang kita kasihi, kepada orang yang khusus, yang spesial, pasti kita akan berusaha untuk memberikan kado itu, kado yang terbaik yang bisa kita berikan, kado yang bernilai, kado yang berharga yang bisa kita berikan. Dan Natal sesungguhnya adalah sebuah kado yang terbaik, pemberian yang termahal, pemberian yang termulia dari Allah kita, sebab Yesus Putra Allah itu telah lahir bagi kita yang mau merespon, yang mau menerima, dan yang mau percaya kepada pemberian Allah. Ternyata bagi Allah kita itu adalah orang-orang yang sangat dekat, orang-orang yang sangat berharga dan sangat dikasihinya. Itu sebabnya Dia memberi kado, yaitu putranya sendiri kepada kita, pemberian yang terbaik untuk umat manusia. Sekarang kita mau belajar 3 hal. Mengapa Allah yang maha segalanya itu mau memberi kado yang terbaik untuk kita, mau memberikan kado yang mahal harganya, yang sangat bernilai kepada kita umat manusia. Kita belajar 3 hal pada hari ini. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat sudah tidak asing bagi kita semua, bahkan harus menjadi ayat hafalan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tidak ingin satu orang pun itu binasa, tapi Allah ingin semua orang itu beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya yang pertama kita belajar, karena Allah adalah Allah yang peduli kepada keselamatan jiwa manusia. Mengapa Allah yang maha segalanya mau memberi kado yang terbaik untuk kita? Yang pertama, karena Dia Allah yang peduli kepada keselamatan jiwa manusia. Ibu-ibu, kalau bagi dunia saja, keselamatan nyawa manusia itu begitu penting, bukan? Bahkan terkadang begitu berharga, melebihi daripada segala harta. Contohnya,
beberapa mobil sekarang dengan merek-merek tertentu dilengkapi dengan airbag supaya kalau terjadi benturan, terjadi kecelakaan, terjadi tabrakan, tidak ada jiwa yang tidak selamat. Mereka bisa paling tidak hanya luka, tetapi nyawanya bisa diselamatkan. Gunung-gunung berapi sekarang sedang banyak yang bersiap-siap ya. Tapi gunung-gunung berapi sekarang juga sudah dilengkapi dengan alat-alat pemantau supaya bisa ketahuan lebih dini kalau akan terjadi letusan, sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan ya. Seperti saat ini sudah banyak yang mengungsi karena menunjukkan alat tersebut bahwa gunung berapi ini sudah dalam keadaan berbahaya. Kita juga sering mendengar orang ini semua sudah habis-habisan, rumahnya dijual, sawahnya dijual, harta kekayaannya semua sudah tidak ada. Untuk apa? Untuk berobat anaknya yang sakit berat, sehingga semua habis terjual supaya anaknya ini nyawanya bisa diselamatkan. Ibu-ibu, manusia itu begitu memikirkan akan keselamatan nyawa manusia ya. Dunia ini begitu memikirkan akan keselamatan untuk nyawa manusia, tetapi Allah terlebih-lebih lagi memikirkan keselamatan jiwa kita karena itu bersifat kekal. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Allah tahu bahwa manusia telah berbuat dosa dan upah daripada dosa itu ialah maut, kebinasaan. Dan kalau Allah tidak berbuat sesuatu, maka semua manusia itu akan binasa. Tidak ada satupun yang diselamatkan. Itu sebabnya ibu-ibu, Allah memberikan kepada kita umat manusia juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir bagi kita putra Allah, yaitu Yesus Kristus di kota Daud, bagi umat manusia sebagai juru selamat. Satu lagi, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, saya membaca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lebih jelas ya. Jadi dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia, karena di seluruh dunia hanya dialah yang dipilih Allah sebagai penyelamat manusia. Tidak ada yang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi kado yang terbaik dari Allah untuk kita semua, untuk umat manusia, karena Dia menjadi juru selamat bagi orang yang mau percaya kepadanya. Apakah kita akan menukarkan kado yang terbaik dari Allah ini dengan hal-hal yang fana? Ini menjadi perenungan kita semua. Jangan tukarkan kado yang terbaik, yaitu Yesus juru selamat dalam hidup kita itu dengan hal-hal apapun, karena Dia sangat berharga. Itu begitu berharga bagi kita. Yang kedua, mengapa Allah mau memberikan kado yang terbaik untuk umat manusia? Yang kedua, supaya Allah bisa ikut merasakan penderitaan dan kesusahan manusia melalui pribadi Yesus sebagai manusia. Ayat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan 15, kembali saya membaca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kita sangat beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana Dia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus sesuai dengan keyakinan yang kita akui itu. Karena biarpun imam agung kita itu ada di surga, Dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita, karena Dia sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami, tetapi Dia tidak pernah berdosa. Yesus 100% Allah, tapi Dia juga 100% manusia. Dan ketika hidup di dunia ini sebagai manusia,
dia juga sama persis seperti kita. Bisa capek, bisa marah, bisa sakit, bisa lapar, bisa menangis, bisa sedih. Ketika ditinggalkan, ketika dikhianati, dia juga bisa, hatinya itu bisa terluka. Dan saat dia mengalami berbagai-bagai, dan saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, kelemahan, Yesus juga bisa merasakannya, sebab dia sudah pernah menjadi sama seperti kita, sama seperti manusia. Contohnya kalau orang lain sedang kesusahan, kalau kita melihat, mungkin kita hanya bisa berkata, aduh kasihan ya. Kita hanya bisa bersimpati, tetapi kita terkadang kalau belum pernah mengalami, tidak bisa menempatkan diri kita pada kesulitan atau kesusahan orang tersebut, karena kita belum pernah mengalami. Tetapi Yesus, dia pernah mengalami segala macam hal, kesulitan-kesulitan apa yang sedang kita alami saat-saat ini, ibu-ibu, mari kita datang kepadanya. Mari kita panggil nama Yesus, karena dia pernah mengalami semua hal dan dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membebat luka hati kita kalau kita sedang terluka. Dia Allah yang sanggup dan mau untuk menolong kita. Saya bersaksi sedikit, ibu-ibu, beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 2009 atau 2010, saya pernah mengalami operasi kaki ya, karena urat besar di kaki saya itu putus sehingga harus dioperasi. Pada waktu mendengar kata operasi untuk menyambung kembali urat itu, ada rasa takut ya, rasa gentar, karena seumur hidup belum pernah. Tetapi ibu-ibu, ada satu teman kita, yaitu Pak Yahya, itu dia juga pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Beberapa bulan sebelum saya mengalami kejadian itu, dia juga mengalami hal yang sama persis dengan saya ya. Urat tendonnya itu putus sehingga harus dioperasi. Dan ketika saya mengalami, saya tanya kepada Pak Yahya ini, dan Pak Yahya memberikan kekuatan ya, memberi jangan takut, nggak usah khawatir, ini nggak sakit, hanya sebentar dan sebagainya, sehingga saya merasa tenang. Begitupun ibu-ibu dengan persoalan-persoalan apa yang sedang kita alami saat ini, persoalan kesulitan apa yang sedang kita alami saat-saat ini, mari kita datang kepada Yesus, karena Yesus pernah mengalami semua kesulitan-kesulitan yang manusia pernah alami, dan dia sanggup untuk menolong apa yang sedang kita alami saat-saat ini. Yang ketiga, mengapa Allah mau memberikan kado yang terbaik untuk umat manusia? Yang ketiga, sebab Allah adalah Allah yang bertindak. Allah bukan hanya peduli, bukan hanya bisa ikut merasakan apa yang sedang kita rasakan, tapi Allah juga mengikutinya dengan tindakan nyata, dengan pertolongan nyata. Dia bukan hanya mengutus malaikatnya, tetapi dia langsung mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menolong manusia. Banyak hal yang sudah kita alami, bukan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kita sakit, disembuhkan, kita kekurangan, diberkati, dicukupkan. Saat kita tiada jalan, Tuhan juga buka jalan keluar. Banyak mujizat-mujizat yang kita alami dan kita rasakan melalui pribadi Yesus. Pada saat-saat kita sedang dalam kesulitan dalam hidup kita, mari kita datang kepadanya. Mari kita berseru kepada nama Yesus, maka dia tidak hanya datang untuk memberi nasihat, maka dia tidak hanya akan datang untuk memberi janji-janji kepada kita, tapi dia adalah Allah yang bertindak. Dia akan menolong kita dan menggenapi setiap janji-janji firman-Nya yang ada di dalam hidup kita. Contoh di dalam Alkitab banyak sekali, antara lain Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur ketika ada di Kana, memberi makan 5.000 orang ketika orang sedang kelaparan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Banyak hal yang sudah
Yesus lakukan di dalam kehidupan manusia. Artinya adalah Dia adalah Allah yang bertindak. Dan Natal merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk umat manusia. Mari kita juga belajar, ibu-ibu, untuk memberikan yang terbaik buat Allah kita. Hidup kita, mari kita berikan kepada Dia. Pelayanan kita, hati kita, mari kita berikan kepada Dia yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan sebagai umat yang sudah diselamatkan, dipedulikan dan ditolong, biar itu juga bisa kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang mungkin juga sedang dalam kesulitan dan kita bisa untuk menolong, mengulurkan tangan. Mari kita ulurkan tangan kita, terlebih di hari Natal ini, biar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar kami yang sudah menerima banyak hal dari Allah, bahkan menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami boleh lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.